Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khurin Indana. Saya dari angkatan 2023C, NIM 230106443998. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila yang bertemakan sesi materi. Oke, tadi yang menjawab Pancasila jawabannya sedikit benar, tapi mungkin Ibu mau menjelaskan lebih detail terkait Pancasila itu apa. Oke, jadi gini anak-anak, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila ini terdiri dari 5 sila yang memiliki makna penting bagi masyarakat. Setiap sila memiliki lambang dan nilai-nilai yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada yang belum paham penjelasan dari Ibu Guru? Oke, sepertinya sudah paham semua ya. Selanjutnya Ibu mau menjelaskan terkait bunyi Pancasila. Bunyi Pancasila itu ada berapa? Oke, ada 5. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa anak-anak? Oke, lambangnya bintang. Bintang itu menunjukkan bahwa kita itu mengajarkan untuk beribadah dan menghormati orang yang berbeda keyakinan agama. Begitu. Sudah paham? Ya, selanjutnya sila yang kedua. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Rantai. Oke, pinter. Ini mengajarkan untuk saling menyayangi dan bersikap adil kepada sesama. Yang selanjutnya ada sila ketiga. Sila ketiga ini berlambangkan apa anak-anak? Pohon beringin. Oke, pinter. Sila ketiga itu melambangkan pohon beringin yang mengajarkan kita untuk mencintai tanah air dan hidup rukun. Di sini apakah sudah paham semua? Oke, sudah paham. Untuk selanjutnya, sila keempat. Sila keempat ini lambangnya apa kira-kira? Pinter. Lambangnya kepala banteng. Oh iya, sila keempat ini berbunyi apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan, yang mengajarkan kita untuk berdiskusi dan mengambil keputusan bersama. Oke, untuk yang terakhir ada sila yang kelima. Berbunyi apa? Oke, berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa? Hayo. Oke, lambangnya adalah padi dan kapas. Padi dan kapas ini mengajarkan kita untuk berbagi dan tidak bersikap egois. Oke, dari sini paham semua anak-anak? Oke, paham. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Kira-kira ada yang tahu nggak sikap yang sesuai dalam Pancasila sila pertama? Sila yang pertama ini, sikap yang sesuai dengan Pancasila adalah berdoa sebelum belajar, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, berdoa sebelum makan, menghormati teman yang berbeda agama. Untuk sila yang kedua adalah menolong teman yang kesulitan. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga, tidak mengejek teman. Oke, selanjutnya sila ketiga. Bermain dengan semua teman-teman yang berbeda agama. Jadi tidak membeda-bedakan antara agama Islam, agama Hindu, agama Buddha. Jadi kita bermain sesuai dengan sila ketiga. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Yang ketiga, mencintai tanah air, lindungilah
tanah air ini. Kemudian untuk yang sila keempat, sikap yang sesuai dengan Pancasila adalah mendengarkan pendapat teman ketika berdiskusi berkelompok. Kemudian menghormati keputusan bersama. Jadi kita tidak memutuskan lebih sepihak saja. Jadi kita itu bisa mendengarkan diskusinya teman-temannya. Kita menampung pendapat mereka. Yang ketiga, musyawarah dalam berkelompok. Untuk sila yang kelima, berbagi makanan dengan teman, saling berbagi. Soalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak mengambil barang milik orang lain. Yang terakhir, tidak bersikap egois. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah norma Pancasila. Ada yang tahu nggak tadi norma Pancasila itu apa? Oke, Ibu akan jelaskan norma Pancasila. Didengarkan baik-baik ya anak-anak. Oke, jadi norma Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, kayak ideologi dan dasar negara Indonesia. Kemudian norma ini menjadikan pedoman dalam berpikir, bersikap, bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai kehidupan bangsa dan bernegara yang harmonis. Oke, selanjutnya 5 norma Pancasila dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi sila pertama apa kira-kira? Beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dengan penuh kesadaran, saling menghormati, tidak berbeda agama dan keyakinan orang lain. Oke, implementasi yang kedua, sila kedua, bersikap sopan dan menghormati hak asasi manusia, menghindari tindakan diskriminasi dan kekerasan, menolong sesama tanpa memandang latar belakang. Untuk implementasi sila kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghormati keragaman budaya, suku, dan bahasa. Gitu anak-anak. Untuk implementasi sila keempat, mengutamakan masyarakat untuk mencapai mufakat dan mengambil keputusan, menghargai pendapat orang lain, dan bersikap terbuka terhadap kritik yang membangun, tindakan memaksakan kehendak sendiri dalam berkelompok. Untuk implementasi yang sila kelima, berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Membantu mereka dan membutuhkan tanpa diskriminasi, mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama, begitu. Untuk norma Pancasila itu tidak hanya dipahami secara teori anak-anak, tetapi juga perlu diwujudkan dalam tindakan nyata agar kehidupannya itu agar sila-silanya itu diamalkan di dalam musyawarah. Oke, cukup sekian untuk pemateri hari ini. Kira-kira ada yang ditanyakan tidak? Ya, sepertinya sudah paham semua ya terkait ibu yang sudah menjelaskan tadi. Untuk kalau yang tidak paham, bisa ditanyakan. Kalau nggak di dalam kelas juga bisa ketika bertemu ibu. Kemudian mau bertanya, silahkan bertanya kepada ibu. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya nanti sesat di jalan. Oke, sekian dari ibu. Kurang lebihnya penyampaian materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.